Malam hari kita masih membahas terkait dengan fenomena dari grup Facebook Fantasi Sedarah, masih bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Bu Ai Mariyati dari Ketua KPAI, lalu juga Bang Reza dari pakar psikologi forensik, dan juga Pak Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Uang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kembali saya ke Mas Reza. Mas Reza berbicara terkait tanggapan juga dari apa yang kemudian disampaikan oleh Bu Ai tadi. Tapi seberapa besar kemudian potensi dari fantasi ini kemudian menjadi tindakan nyata? Yang namanya perilaku jahat manusia itu cenderung bereskalasi. Bereskalasi. Semakin lama, semakin hari, semakin parah, semakin buruk, semakin bejat, semakin bejahat, semakin berbahaya. Sehingga kita bisa bayangkan, anggaplah hari ini seseorang yang sudah punya cikal bakal pedofilia atau incest, sebatas tanda petik, sebatas berfantasi. Tapi esok hari tidak cukup lagi bagi dia sebatas berfantasi. Dia sudah mulai menggunakan sentuhan. Kemana? Ke bagian tubuh yang tanda petik biasa saja. Misalnya tangan, kaki terhadap lawannya. Lusa tambah parah. Sentuhan tidak lagi hanya ke bagian tubuh yang biasa-biasa saja, tapi sudah ke bagian tubuh yang sensitif. Tidak usah saya sebutkan bagian tubuh mana itu. Tapi saya ingin mengilustrasikan bahwa apa yang hari ini kita anggap sebagai sebatas fantasi, itu sebuah penyikapan yang betul-betul salah kaprah. Karena sekali lagi, kita harus punya pemahaman bahwa perilaku jahat manusia dari waktu ke waktu, kalau tidak ditangani akan semakin parah, semakin jahat, semakin berbahaya. Belum lagi temuan dari pihak kepolisian ada motif ekonomi yang kemudian dijual juga. Itu sudah menjadi perdagangan orang malah. Sudah menjadi ada unsur eksploitasi di situ. Ya, sehingga pidananya menjadi berlapis. Ada pornografi, ada pelanggaran ITE. Karena incest mungkin juga kekerasan dalam rumah tangga. Kalau korbannya masih berusia anak-anak berarti pidana perlindungan anak. Tambah lagi kalau memang ada pemanfaatan tubuh anak sebagai objek yang kemudian dieksploitasi secara ekonomi, maka perdagangan orang. 5 peraturan perundang-undangan paling tidak relevan untuk kita gunakan untuk menjerat para pelaku ini. Oke, tadi Anda katakan juga di segmen awal, Mas Reza, sebetulnya kalau dari sisi ekonomi ini kan tidak termasuk begitu. Tapi kan ternyata temuannya juga ada begitu terkait dengan kasus dari grup Fantasi Sedarah ini. Tadi sore saya sempat berbincang dengan teman dari Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri, Kombes Rizky. Dari apa yang beliau paparkan, saya belum menangkap ada warna eksploitasi ekonomi di situ. Bahwa benar salah seorang tersangka ternyata melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap kemenakannya sendiri. Berarti itu kan memang terkategorikan sebagai kekerasan seksual. Sehingga relevan kita bicara tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan juga mungkin Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tapi per sore tadi sebelum saya ke sini belum ada informasi yang saya peroleh terkait dengan pemanfaatan tubuh anak untuk kemudian katakanlah difoto sedemikian rupa dan hasil fotonya digunakan untuk mendapatkan manfaat finansial secara jahat. Saya belum mendapatkan informasi itu. Entah kalau Ibu Ai mungkin sudah mendapatkan, saya terus terang tidak tahu juga. Oke, konfirmasi kembali Bu Ai, apakah juga ada informasi tambahan terkait dengan penelusuran dari fenomena ini, Bu Ai? Iya, sudah. 20 konten 100.000. 10 konten 50.000. Sudah itu clear, ada. Baik. Artinya memang benar ya untuk motif ekonomi yang kemudian juga salah satu yang melatar belakangi begitu, Bu Ai? Iya, makanya tadi di awal saya menjelaskan bukan hanya konteks seksualitas dengan anak yang ini dibuat propaganda sedemikian rupa, tapi memang mengharapkan monetisasi bahkan ya transaksi jual beli yang masuk kategori perdagangan. Ini yang kami temukan. Itu kemarin saya sudah ada asumsi, tapi betul disampaikan dalam preskon tadi ya. Kebetulan saya tidak bisa hadir, tetapi memang ini yang juga kami lihat sebagai bentuk lain pemanfaatan atau eksploitasi dari anak yang kemudian dibuatlah gitu ya. Sangat fantastik dan ingin menarik gitu. Bahasa saya memang kampanye di situ supaya ada pihak-pihak yang memang terlibat sangat banyak lalu menghasilkan limpahan ekonomi yang berlipat. Baik, Bu Ai, ini kan tidak hanya berkaitan terkait dengan sinyal darurat dari kemerosotan moral di masyarakat atau di lingkungan kita begitu. Tapi kan ini kan ada kaitannya juga. Apakah ini
juga ada kaitannya terkait dengan pendidikan seksual yang kemudian ternyata berpengaruh juga terhadap mohon maaf, penyimpangan seksual, tapi tadi Bang Reza tidak setuju jika disebut penyimpangan begitu. Bagaimana kemudian KPAI menanggapi hal ini? Pendidikan seksual sangat penting begitu, untuk khususnya untuk anak-anak kita. Betul, ini jelas sekali. Memang kedaruratan ini juga pada aspek di dalam pencegahan itu belum satu framing ya. Di antaranya memahami pendidikan seks itu lantas hanya hubungan seksual. Padahal kalau kita masuk dalam terminologi kesehatan reproduksi, misalnya setidak-tidaknya kita akan belajar dari sisi baik itu puberitas anak, kemudian juga kesetaraan ya fungsi dan peran gender misalnya, lalu juga berikutnya itu tentang relationship ya, membangun sebuah relasi positif, keputusan-keputusan di dalam membangun relasi itu, dan mengetahui risiko atas dampak seksualitas serta bagaimana mencegah, lalu ketika misalnya dialami ada situasi kekerasan dia bisa melindungi diri dan lapor serta berbagai pihak untuk membantu, menolong dan memulihkannya. Nah, ini ternyata masih skalanya kalau saya boleh bilang belum masif terstruktur ya, jangkauannya belum secara besar-besaran dan dieskalasi misalnya menjadi middle knowledge atau menjadi skill pengetahuan yang itu bisa masuk dari berbagai unsur. Tidak hanya sekali lagi kita ini betul-betul sedang mengupayakan betul memampukan keluarga dalam hal ini memberi dukungan, memberi informasi yang cukup ya. Atas tumbuh kembang anak melalui sex education di dalam keluarga, tetapi juga di level pendidikan masyarakat, belum lagi ruang digital kita. Nah, ini tentu saja pekerjaan panjang yang harus kita evaluasi terus, sehingga ya tidak kagetan ketika bicara hari ini ketemunya di ruang digital, kita merasa parenting digital kita belum cukup. Sex education kita di ranah digital juga belum cukup. Padahal sesungguhnya ada roadmap di antara kita. Misalnya diawali ketika kita memahami kekerasan seksual itu terjadi terus di sekolah. Lahirnya Permendikbud 46 itu sesungguhnya memberi dukungan pada pihak sekolah untuk membangun sebuah iklim dan budaya anti kekerasan seksual. Nah, hari ini tingkatnya ternyata tidak cuma berdirinya para TPK atau satgas-satgas itu, tapi pendaya gunaan misalnya guru BK itu memang harus transformatif di guru mata pelajaran, di guru wali kelas gitu ya, dan masuk dalam kompetensi setiap guru sehingga kompetensi sosialnya, kompetensi pedagogiknya itu terinternalisasi pada kemampuannya di dalam perlindungan anak, dan salah satunya adalah untuk memahamkan bagaimana perlindungan terhadap misalnya seksualitas ya, atau kekerasan seksual ini bisa dijawab dengan pendidikan seks yang mumpuni. Tetapi ini lagi-lagi memang membutuhkan kerja yang tidak hanya dipahami sebagai knowledge, tapi harus dipahami sebagai internalisasi peran, tugas dan fungsi serta komitmen. Nah, SDM inilah yang saya kira memang akan menjadi tugas-tugas pokok seorang guru dengan diintegrasikan dengan bimbingan konseling atau guru BK. Saya sudah menyampaikan itu juga kepada Bapak Mendikdasmen ya, sehingga kedaruratan ini juga harus dibantu gitu dari berbagai sisi, tadi keluarga, kemudian pihak sekolah. Jadi ada tuh elemen-elemen kunci yang sudah dimiliki secara sosiokultur, secara unit organisasi kita, lembaga keagamaan maupun lembaga pendidikan, yang itu sesungguhnya sangat akan mampu memberi dukungan pada semua pihak, artinya Bu Ayi ya, pada edukasi anak-anak kita. Itu Mas Wijaya. Baik, butuh kolaborasi semua pihak termasuk Kominfo juga. Tadi Pak Alek artinya parenting digital juga, Komdigi artinya parenting digital selain juga tadi pendidikan seksual juga sangat penting. Ini kan juga kerja panjang juga begitu. Bagaimana kemudian Kominfo menanggapi terkait dengan Komdigi menanggapi terkait dengan literasi digital yang harusnya terus disampaikan khususnya untuk anak-anak kita, Pak Alek? Ya, Mas Wijaya. Jadi memang ada semua aspek harusnya memang disentuh ya. Dari hulu sampai ke hilir. Tadi Mas Reza udah menyampaikan itu. Mulai preemptifnya, preventif, kemudian represif dan nantinya rehabilitasi. Nah, terkait dengan upaya
tadi disinggung oleh Mas Wijaya terkait literasi digital. Tentunya Komdigi dalam hal ini terus mendorong peningkatan literasi digital di masyarakat kita melalui program literasi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sampai saat ini sudah ada beberapa buku yang terkait dengan literasi digital yang dapat diakses oleh publik di laman literasidigital.id yang berisi materi yang mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab, kritis, dan juga tentunya peduli terhadap kondisi di ruang digital. Nah, kampanye ini mengusung 4 pilar utama. Tidak hanya kecakapan digital dan keamanan digital, tetapi juga terkait dengan etika digital dan budaya digital. Nah, tujuan program ini tentunya untuk membekali masyarakat agar memiliki kemampuan dalam memahami, memilah, dan menyaring informasi secara kritis, serta meningkatkan kesadaran akan bahaya konten negatif. Komdigi juga sampai saat ini terus menjalin kerjasama lintas sektoral, termasuk dengan platform digital, komunitas, dan lembaga pendidikan tentunya untuk membangun ekosistem yang sehat dan aman. Demikian Mas Wijaya. Ya, saya kembali lagi ke Mas Reza. Mas Reza, berbagai upaya kemudian upaya kolaboratif yang harusnya dilakukan. Tapi ini berbicara juga dari sudut pandang psikolog begitu, psikologik. Apakah ada pola perilaku begitu atau ciri-ciri tertentu yang kemudian mengindikasikan seseorang ini punya tadi tidak setuju disebutkan penyimpangan begitu terkait dengan incest ini? Apakah memang kemudian berbicara grup Facebook tadi, Fantasi Sedarah ini apakah rentan menjadi sarang dari predator anak ini? Jangan keliru. Saya setuju untuk menyebut incest ini sebagai penyimpangan, bahkan sekaligus kejahatan. Cuma yang sepanjang saya bisa ingat di dalam primbonnya psikologi dan psikiatri, yaitu DSM, seingat saya incest tidak ada di dalamnya. Tapi itu persoalan di sana. Kalau kita di Indonesia sepakat ini penyimpangan dan kejahatan, sudah berarti ini penyimpangan dan kejahatan. Itu satu hal. Yang kedua, saya terus terang tanda petik terganggu betul ketika Ibu Ai mengatakan kedaruratan. Terganggu dalam pengertian begitu bahayanya situasi anak-anak Indonesia. Bukan hanya hari ini. Pada putaran akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dari Istana Negara keluar Inpres GN Aksa, Inpres Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Di dalam Inpres GN Aksa itu salah satu pasalnya misalnya berbunyi begini, bahwa paling sedikit sekali dalam setiap 3 bulan harus ada rapat koordinasi yang disampaikan kepada Presiden untuk memastikan situasi Indonesia terkait dengan perlindungan anak-anak dari bahaya kekerasan seksual membaik, memburuk, atau jalan di tempat. Artinya sudah ada di tahun 2013 pada saat itu ya? Saya memaknai keluarnya Inpres Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah wujud keinsafan kita semua, wabil khusus pemerintahan SBY, bahwa situasi darurat itu sudah ada. Kapan itu? Sejak belasan tahun silam. Sejak belasan tahun silam. Kalau hari ini, dan saya sepakat pada dasarnya ketika Bu Ai mengatakan kata darurat itu saya sepakat. Tapi sekaligus getir, kita tarik simpulan, belasan tahun praktis belum ada pembenahan signifikan yang kita lakukan untuk mengatasi atau mengganti status kedaruratan itu. Alhasil muncul pertanyaan, darurat itu seperti apa indikatornya? Dan kapan akhirnya kita percaya diri untuk mengatakan Indonesia sudah tidak lagi berada dalam situasi darurat kekerasan seksual terhadap anak. Tapi bahkan tingkatannya lebih di atas darurat. Jangan-jangan ketakutan kita munculnya Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Anak itu kan direktorat baru, justru mempertegas kekhawatiran saya tadi bahwa sejak GN Aksa dicanangkan belasan tahun silam hingga hari ini, jangan-jangan perlindungan kita terhadap anak-anak dari bahaya kekerasan seksual stagnan atau bahkan mungkin terus menurun. Itu yang saya khawatirkan. Baik. Saya langsung minta tanggapan dari Bu Ai. Bu Ai masih bisa bergabung bersama kami? Coba nanti masih belum tersambung kembali bersama dengan Bu Ai. Nanti saya akan minta tanggapan dari Bu Ai terkait apa yang kemudian tadi dikatakan oleh Bang Reza, dan juga nanti saya akan minta tanggapan juga dari Pak Alex. Usai jeda kami akan kembali, saudara, tetaplah bersama kami.